jelaskan misalnya ya agar agar tidak terkesan top down ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengajak siswa terlibat, misalnya Bapak Ibu memberikan kesempatan siswa untuk membaca terlebih dahulu, kemudian melakukan brainstorming atau menonton video terlebih dahulu, kemudian Bapak Ibu melakukan brainstorming. Ya, atau dengan diskusi untuk mencari tahu apa sih sebenarnya ekosistem itu, tapi mereka berdiskusi dengan teman-temannya agar pembelajaran ini lebih konstruktif ya Bapak Ibu karena siswa bisa belajar dari pengalamannya secara nyata karena pembelajaran konstruktif itu Bapak Ibu bisa membuat siswa lebih belajar lebih bermakna karena mereka benar-benar mengalami proses pembelajaran melalui pengalamannya langsung begitu ya dari input dari lingkungannya begitu. Kemudian mempelajarinya banyak ya pengetahuan esensial ini, maka tidak cukup 1 hari misalnya. Maka Bapak Ibu bisa membuat pengalaman belajar memahami ini menjadi misalnya 2 atau 3 pertemuan. Pertemuan pertama misalnya siswa agar bisa memahami terlebih dahulu ekosistem, bisa menganalisis komponen-komponen ekosistem itu seperti apa. Bisa Bapak Ibu membawa siswa ke lingkungan sekolah misalnya untuk mengobservasi komponen biotik abiotik yang ada di lingkungan sekolah misalnya. Itu masih untuk memahami Bapak Ibu. Ya, jadi siswa bisa mencari tahu apa sih komponen biotik, abiotik di lingkungan sekolahnya, misalnya itu masih di pengalaman belajar memahami. Ya, mereka observasi langsung itu masih di memahami karena memang pemahamannya adalah masih pemahaman yang sifatnya konseptual, tetapi yang mereka sedang cari tahu adalah pengetahuan esensial dari topik tentang ekosistem. Nah, kemudian misalnya pengetahuan aplikatifnya siswa pada pertemuan 3 misalnya siswa membuat diagram rantai makanan karena sebelumnya sudah belajar juga ya terkait dengan konsep rantai makanan itu apa, jaring-jaring makanan itu apa, sudah menonton video mungkin contoh jaring-jaring makanan yang ada di ekosistem sawah, misalnya ekosistem laut, sungai dan lain sebagainya. Kemudian siswa juga memahami terkait dengan cara menjaga keseimbangan ekosistem itu bagaimana disajikan dengan isu-isu terkini terkait dengan keseimbangan ekosistem misalnya. Nah, itu masih memahami Bapak Ibu. Kemudian pengetahuan aplikatif misalnya siswa membuat jaring-jaring makanan dengan anggota dengan timnya atau satu kelompoknya misalnya, itu pengetahuan aplikatif juga masih memahami. Kemudian nilai dan karakter. Siswa tahu tanggung jawab menjaga lingkungan agar tetap seimbang. Ya, misalnya ditadikan studi kasus, kemudian di situ siswa mencari tahu kira-kira apa saja bentuk tanggung jawab sebagai seorang anak gitu ya untuk menjaga lingkungan sekitarnya dari lingkungan rumah, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Kemudian bagaimana bentuk-bentuk peduli terhadap lingkungan dan isu-isu yang ada terkait dengan kepedulian lingkungan yang ada di sekitarnya dan lain sebagainya. Nah, ini masih terkait dengan pengetahuan nilai dan karakter. Nah, ini masih di memahami Bapak Ibu. Ya, masih di memahami karena di memahami ini Bapak Ibu memang peserta didik atau siswa itu sifatnya adalah aktif mengkonstruksi pengetahuan dan ada 3 jenis pengetahuan. Yang pertama adalah esensial, aplikatif, dan nilai karakter. Kemudian mengaplikasi itu yang bagaimana Bu Rizka? Kalau tadi observasi itu katanya masih memahami. Tadi sudah diskusi tapi diskusinya membuat jaring-jaring makanan gitu, itu juga katanya masih memahami gitu ya. Terus mengaplikasi itu cirinya apa sih? Apa sih yang membedakan mengaplikasi dengan pengetahuan aplikatif misalnya? Kalau tadi pengetahuan aplikatif kan misalnya membuat jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu dibuat oleh siswa begitu ya Bapak Ibu, itu masih memahami. Nah, kemudian mengaplikasi itu cirinya apa? Apa bedanya mengaplikasi dengan memahami? Mengaplikasi Bapak Ibu, mengaplikasi itu cirinya adalah sudah ada baik kemampuan siswa untuk menghubungkan ide, ya, membangun solusi yang kreatif, yang inovatif untuk memecahkan masalah yang konkret atau kontekstual. Ya, saya garis bawahi konkret atau kontekstual. Sehingga sudah ada konteks baru yang dihadirkan oleh guru yang membuat siswa itu Bapak Ibu ya terlibat dalam pemecahan masalah ya atau pengembangan ide yang kreatif, yang inovatif untuk bisa memecahkan masalah
tersebut yang konteksnya itu sudah konteks baru, tetapi masih ada kaitannya tentunya dengan pemahaman siswa pada tahap memahami. Sehingga kalau tadi misalnya tentang Sehingga kalau tadi misalnya tentang ekosistem, maka Bapak Ibu perlu membawa misalnya isu kontekstual terkait dengan ekosistem, yang ada di kehidupan siswa. Kemudian siswa di situ mengembangkan idenya dalam bentuk proyek misalnya ya, atau produk, atau, prototype misalnya ya. Nah, sehingga di sini ada kemampuan siswa, Bapak Ibu, kemampuan untuk pemecahan masalah, yang mana di situ siswa bisa mengkonstruksi ide dan menghubungkan konsep-konsep yang mereka sudah pelajari pada pengalaman belajar memahami, gitu Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu saya ketika siswa sudah memahami tentang ekosistem, kemudian, guru bisa mengajak bermitra dengan petani misalnya ya, kemudian atau boleh menggunakan video Bapak Ibu ya. Misalnya seorang petani menyampaikan dilemanya saat menghadapi hama yang menyerang, tanamannya, menyerang sawahnya atau lahan pertaniannya. Kemudian isunya atau konteks, masalahnya adalah penggunaan pestisida oleh petani. Karena tanamannya diserang hama, sehingga petani seolah-olah tidak punya pilihan lain selain menggunakan pestisida. Tetapi padahal kalau dihubungkan dengan konsep tadi pada saat memahami bahwa pestisida itu salah satu, bahan kimia berbahaya yang bisa merusak keseimbangan ekosistem. Ya, karena siswa tadi di tahap memahami itu sudah memahami itu. Tapi pada saat ada isu nyata di kehidupan sehari-hari atau konteks baru, ternyata ada petani yang, masih menggunakan pestisida, ya padahal, pestisida ini berbahaya untuk, lingkungan sekitar dan bahkan berbahaya untuk manusia ketika, karena masuk ke dalam tumbuhan gitu ya dan lain sebagainya. Nah, di situ siswa kemudian punya penalaran yang kritis Bapak Ibu. Dia bisa menghubungkan konsep yang dari mereka sudah pelajari sebelumnya, mereka juga sudah mampu, mengembangkan ide karena di situ diminta untuk bagaimana, idenya agar petani itu tidak lagi menggunakan pestisida. Adakah cara lain yang bisa dilakukan oleh petani, yang bisa kita berikan, ide kepada petani agar tidak lagi menggunakan pestisida? Nah, kemudian siswa dengan kelompoknya memikirkan Bapak Ibu ya dari permasalahan yang ada, dari konsep yang sudah mereka pelajari sebelumnya, dari informasi berbagai sumber, misal mereka dari internet, dari wawancara, atau dari buku, atau mereka mungkin ada beberapa yang sudah mereka, lakukan brainstorming dengan kelompoknya, kemudian mereka menghasilkan ide. Misalnya ada yang sepakat membuat basmi hama dari bahan herbal misalnya dan lain sebagainya. Jadi mengaplikasi ini Bapak Ibu, sebenarnya yang kita ingin tangkap adalah bagaimana penalaran kritis, decision making, dan juga kreativitas yang bisa terbentuk dari siswa tersebut, dari konteks baru yang dihadirkan, yang relevan dengan materi tersebut. Oke, kemudian merefleksi Bapak Ibu, merefleksi itu regulasi diri. Lebih kepada kita bisa membuat siswa itu, mengelola proses belajarnya itu secara mandiri begitu, dan secara konten tentunya membuat siswa memikirkan keluasan dari ide atau solusi yang, sudah mereka lakukan di tahap mengaplikasi tadi. Jadi saya buat merefleksi contohnya seperti ini Bapak Ibu, siswa bisa, memahami, meregulasi diri dari pengalaman belajar memahami dan mengaplikasi, kemudian siswa bisa mengecek kembali apakah solusi yang diterapkan tadi di mengaplikasi itu sudah tepat misalnya ya. Siswa sudah menghubungkan konsep dengan konteks yang lebih luas ya, misalnya bahwa tadi bisa diaplikasikan juga tidak hanya oleh petani misalnya ya, tapi, misalnya oleh di perkebunan dan lain sebagainya. Atau siswa juga hubungannya dengan regulasi diri seperti tadi saya sampaikan. Nah, merefleksi secara personal Bapak Ibu, membuat siswa tahu bagaimana posisi pemahaman mereka. Apakah mereka itu sebenarnya sudah menguasai materi tersebut atau mereka merasa ada keterampilan yang belum mereka peroleh begitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa menempelkan di dinding kelas, Bapak Ibu learning pit seperti ini untuk bisa mengajak siswa kita meregulasi dirinya, pemahaman mereka itu sebenarnya sudah sampai mana.
Ya misalnya ini ada Billy menaruhkan di bawah. Oh berarti guru juga harus konfirmasi. Kenapa Billy? Kamu menaruhkan nama kamu masih di bawah. Ibu sebenarnya saya sudah paham Bu tentang ekosistem, tetapi ada hal lain yang belum saya pahami, saya belum kuasai. Saya sebenarnya belum paham tentang jaring-jaring makanan. Contohnya misalnya di ekosistem yang lain misalnya ya. Itu perlu Bapak Ibu lakukan untuk bagaimana mengajak siswa kita mengetahui apa yang belum dia tahu, mengetahui apa yang dia sudah tahu, sehingga siswa ada keinginan untuk belajar lebih lanjut Bapak Ibu dari topik atau materi yang sedang dipelajari. Kemudian Bapak Ibu, selain pembelajaran mendalam untuk bisa mencapai 8 dimensi profil lulusan, ada juga kokurikuler. Nah, kokurikuler ini Bapak Ibu sebenarnya tujuannya adalah untuk menguatkan kompetensi dan karakter ya Bapak Ibu, karena 8 dimensi profil lulusan tadi yang saya bahas itu adalah kompetensi dan karakter. Nah, karakteristik kokurikuler ini saat ini lebih fleksibel dan kontekstual berdasarkan Permen Nomor 13 Tahun 2025. Tetapi Bapak Ibu perlu berangkat dari identifikasi dimensi profil lulusan yang ingin dikuatkan itu apa. Jangan sampai Bapak Ibu hanya memilih tanpa memperhatikan sebenarnya kebutuhan dari siswa kita yang ingin dikuatkan tuh dimensi apa sih yang misalnya sedang masih minim atau masih lemah di satuan pendidikan Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu merasa siswa-siswa saya itu siswanya itu kurang kolaborasi dengan antar siswa misalnya ya, atau komunikasi dan kolaborasinya itu masih rendah. Bapak Ibu ingin mewujudkan profil itu agar lebih dimiliki oleh siswanya. Bapak Ibu maka bisa membuat kokurikuler yang mendorong terwujudnya dimensi komunikasi dan kolaborasi tadi. Nah, jadi Bapak Ibu tidak memilih dimensi profil lulusan itu asal-asalan atau memilih tema itu asal-asalan yang penting mudah ya, tetapi sesuai dengan kebutuhan dimensi apa yang ingin Bapak Ibu kuatkan, Bapak Ibu yang memahami betul bagaimana karakteristik dan kebutuhan siswa kita. Oleh karena itu, nanti temanya itu harus dan kegiatannya tentunya disesuaikan dengan profil lulusan yang ingin dikuatkan. Nah, ada perubahan bentuk kompetensi dan muatan kokurikuler Bapak Ibu dari yang sebelumnya dengan yang di Permenidasmen tahun 2025. Kalau sebelumnya itu kokurikuler hanya P5 atau profil pelajaran Pancasila, kalau saat ini Bapak Ibu bisa memilih 3 yaitu kolaborasi lintas disiplin ilmu. Kolaborasi lintas disiplin ilmu tuh maksudnya Bapak Ibu bisa berkolaborasi tidak hanya misalnya bisa berkolaborasi antar guru misalnya ya. Misalnya guru kelas, misalnya kalau di sekolah dasar, bisa berkolaborasi dengan guru TIK, bisa kolaborasi juga dengan guru PAI, bisa kolaborasi dengan guru BK misalnya dan lain sebagainya. Atau misalnya kalau di tingkat SMP SMA itu kolaborasinya antar mapel bisa misalnya ingin project STEM misalnya ya. Bapak Ibu dengan mapel science bisa bekerja sama dengan mapel matematika, bisa bekerja sama dengan mapel TIK. Kemudian ingin mewujudkan kokurikuler yang bentuknya adalah kolaborasi lintas disiplin ilmu. Jadi nanti ada proyek yang mana di situ mengintegrasikan sains, matematika, kemudian teknologi ya Bapak Ibu dan kemampuan siswa untuk engineering. Jadi Bapak Ibu bisa kolaborasi dengan guru lintas disiplin ilmu lain begitu ya. Kemudian gerakan 7 kebiasaan anak hebat. Anak Indonesia hebat. Ini juga bisa menjadi pilihan dalam kegiatan kokurikuler atau cara lainnya yang sesuai dengan kekhasan misalnya sekolah atau budaya setempat atau kearifan lokal yang ingin dijunjung tinggi di daerah masing-masing Bapak Ibu. Itu bisa menjadi pilihan dari kegiatan kokurikuler. Jadi saat ini lebih kontekstual dan lebih fleksibel ya Bapak Ibu kegiatan kokurikuler berdasarkan Permenidasmen 13 tahun 2025. Kemudian kalau sebelumnya kompetensinya adalah P5 atau profil pelajaran Pancasila, kalau sekarang adalah 8 dimensi profil lulusan Bapak Ibu yang sangat relevan dengan tujuan pendidikan nasional kita.
Kemudian Bapak Ibu kalau semula tema itu ditetapkan sama pemerintah. Kalau sekarang Bapak Ibu bisa mengembangkan tema sendiri ya. Tapi Bapak Ibu ketika Bu, saya kayaknya nyaman dulu temanya misalnya tentang gaya hidup berkelanjutan. Boleh nggak Bu saya terapkan lagi sekarang? Boleh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu benar-benar diberikan kebebasan untuk mengembangkan tema. Ya, jadi Bapak Ibu silahkan. Kemudian Bapak Ibu ada koordinator dan fasilitator ya dalam kokurikuler ini. Nah, koordinator ini tentunya tidak bekerja sendiri ya, tetapi justru yang berperan adalah bagaimana guru mata pelajaran dan guru kelas Bapak Ibu sebagai fasilitator dari kokurikulernya. Karena untuk bisa mewujudkan kokurikuler ini tidak hanya dilakukan oleh koordinator tapi juga bagaimana kolaborasi dengan guru mata pelajaran atau kalau di sekolah dasar ya guru kelas ya yang sebagai fasilitator dari kokurikuler. Jadi menyusun kegiatan kokurikuler tidak dibebankan saja kepada koordinator, tetapi bersama-sama antara guru mapel atau guru kelas dengan koordinator bersama-sama menyusun perencanaan melaksanakan kokurikulernya. Dan Bapak Ibu tentunya perlu didiskusikan karena terkait dengan tadi tujuannya adalah 8 dimensi profil lulusan dan kekhasan dari sekolah. Maka benar-benar di sini bagaimana leadership kepala sekolah sangat penting agar bisa memastikan kokurikuler itu tepat sasaran dan tepat tujuan gitu. Dan juga memang benar-benar siswa itu bisa merasakan kebermanfaatannya untuk mencapai dimensi profil lulusan. Kemudian Bapak Ibu dari perencanaan kokurikuler, silakan Bapak Ibu nanti membentuk tim kerja, kemudian jangan lupa melakukan analisis. Jadi tidak hanya mencontoh misalnya dari sekolah lain yang kadang mungkin berbeda kebutuhannya dengan sekolah yang Bapak Ibu saat ini begitu ya. Misalnya oh sekolah lain tuh kayaknya bagus kewirausahaan, ada dan lain sebagainya ya. Tetapi belum tentu Bapak Ibu itu relevan dengan kebutuhan di satuan pendidikan Bapak Ibu. Bisa saja sebenarnya dimensi profil lulusan atau karakteristik siswa-siswa di sekolah Bapak Ibu itu yang ingin ditekankan sebenarnya misalnya kreativitas, critical thinking. Nah, kalau di sekolah lain bisa saja sebenarnya yang ingin ditekankan itu lebih kepada kolaborasi komunikasi, misalnya seperti itu. Jadi intinya setiap satuan pendidikan itu tidak harus sama, bahkan mungkin bisa berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan kekhasannya ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bentuk kokurikuler silahkan bisa didiskusikan. Ini perlu sekali berdiskusi baik kepala sekolah, kemudian koordinator dan juga guru gitu ya. Kira-kira apa yang akan diwujudkan untuk kokurikuler ini. Bapak Ibu bisa ketiganya atau bisa memilih begitu ya sesuai dengan alokasi waktu. Nanti akan saya share alokasi waktunya itu seperti apa. Misalnya kolaboratif disiplin ilmu, Bapak Ibu tidak harus banyak-banyak ya. Bapak Ibu bisa juga 2 atau 3 mata pelajaran misal atau muatan pelajaran. Misalnya agama dengan matematika bisa. Bahasa Indonesia dengan sains bisa. Jadi ini kolaborasi lintas disiplin ilmu benar-benar Bapak Ibu bisa apa ya, secara kreatif gitu ya, atau secara aktif ya, kita tanamkan agar bisa saling berkolaborasi, saling bermitra antara guru satu dengan guru yang lainnya, meskipun lintas disiplin ilmu, tetapi satu project misalnya ya, atau satu kinerja yang akan dilakukan oleh peserta didik kita gitu ya. Atau satu dimensi profil lulusan tadi ya, karena untuk mewujudkan dimensi profil lulusan. Kemudian 7 gerakan kebiasaan anak Indonesia hebat ya, misalnya berolahraga. Bapak Ibu bisa tentukan, misalnya kita ingin melakukan senam rutin, itu bisa dialokasikan Bapak Ibu di kokurikuler. Nanti tinggal dikurangi misalnya untuk senam sehat itu 1 minggu itu berapa JP misalnya Bapak Ibu untuk setiap hari apa, atau misal setiap hari misalnya, kemudian itu berapa alokasinya berapa jam agar nanti bisa diklaim sebagai kegiatan kokurikuler ya. Kemudian cara lainnya ini Bapak Ibu bisa disesuaikan dengan kekhasan atau konteks lokal, kearifan lokal setempat. Bisa juga Bapak Ibu bermitra
bermitra dengan, masyarakat setempat begitu ya untuk turut mensukseskan kokurikuler ini. Bapak Ibu bisa bermitra misalnya dengan, komunitas masyarakat atau UMKM setempat atau yang mungkin, ada tokoh yang bisa ikut berperan ya mewujudkan kegiatan cara lainnya ini dalam pengembangan kokurikuler gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kolaborasi lintas disiplin ilmu, tentunya Bapak Ibu orientasinya adalah pada CP. Sehingga ketika Bapak Ibu saling berkolaborasi ya, misalnya tadi IPA dengan Bahasa Indonesia mau berkolaborasi, silahkan Bapak Ibu bisa kira-kira CP apa yang bisa dibawa begitu ya, sehingga nanti bisa diintegrasikan menjadi satu aktivitas atau pelaksanaan kokurikulernya. Ya, nanti akan saya contohkan ya Bapak Ibu. Mungkin saya contohkan langsung saja biar tidak terlewat ya. Saya contohkan ini perencanaan kokurikuler lintas disiplin ilmu. Ini hanya dua mata pelajaran atau guru mapel yang terlibat Bapak Ibu. Nanti Bapak bisa kembangkan ya. Tidak harus terlalu banyak. Yang penting sesuai esensinya dari aktivitas itu terwujud begitu Bapak Ibu ya. Jadi misal kokurikuler ini integrasi IPA dengan Bahasa Indonesia. Ya ini kolaborasi guru mapel IPA dan guru mapel Bahasa Indonesia. IPA itu tujuannya adalah menganalisis interaksi antara komponen ekosistem. Kemudian nanti Bahasa Indonesianya adalah menyusun laporan kunjungan dari lapangan secara runtut, sistematis dan sebagainya. Nah, ini bisa menjadi kegiatan kokurikuler. Dimensi profil lulusannya apa yang dicapai, misalnya penalaran kritis dan komunikasi. Nah, praktik pedagogis kokurikuler ini adalah PJBL ya, berarti pembelajaran berbasis proyek. Maka tadi guru IPA, guru bahasa Indonesia ingin mewujudkan pembelajaran berbasis proyek satu aktivitas, tetapi nanti bisa keduanya diintegrasikan, siswa itu melakukan kunjungan, kemudian membuat suatu ide inovatif. Ini nanti saya akan ceritakan ya Bapak Ibu ya. Kemudian lingkungannya ini bisa berkolaborasi dengan harus tidak harus di sekolah ya Bapak Ibu, lingkungan belajar itu sangat luas, bahkan masyarakat itu juga bisa menjadi laboratorium siswa untuk belajar, lingkungan sekitar. Nah, terutama pada saat ini memang kita ingin sekali mendorong kemitraan agar siswa itu belajarnya bisa lebih konkret, nyata, langsung di tempat mitra gitu Bapak Ibu ya. Jadi boleh kita ketika kokurikuler kita bisa bermitra dengan apa yang terdekat dengan sekolah tersebut ya. Misalnya di sini saya ingin bermitra dengan petani. Jadi nanti kunjungannya adalah siswa kunjungan ke lahan pertanian atau ke sawah gitu Bapak Ibu. Karena tadi IPA-nya adalah terkait dengan keseimbangan ekosistem. Ya, materi CPIPA-nya adalah terkait dengan keseimbangan ekosistem. Nanti bahasa Indonesianya atau CP bahasa Indonesianya adalah membuat laporan kunjungan. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu kegiatannya apa saja. Jadi untuk kokurikuler yang ingin saya tegaskan Bapak Ibu, yang terpenting itu tidak hanya kita tuh melihat dari produknya. Kita perlu melihat bagaimana progres siswa dari proses yang mereka lalui. Karena sebenarnya penalaran kritis, komunikasi ini bisa kita dorong ya Bapak Ibu, kita optimalkan justru pada proses ya, bukan produknya. Kalau produk sudah jadi itu eh, tidak bisa kita menguatkan critical thinking dan communication siswa ya, berpikir kritis dan komunikasi. Oleh karena itu kita sebagai guru, sebagai pendidik kita perlu benar-benar menguatkan siswa dua dimensi itu justru dari prosesnya. Jadi misalnya ketika kita kokurikuler ya, kokurikuler ini tadi adalah siswa akan melakukan kunjungan ke petani tadi ya, ke ladang atau ke sawah. Nah, yang perlu disiapkan berarti apa? Misalnya, berarti siswa nanti apa saja yang akan ditanyakan, wawancara sama petani apa saja yang akan kalian tanyakan. Itu bisa membangkitkan critical thinking Bapak Ibu dan komunikasi. Ya, siswa perlu penyiapan itu. Apa saja yang akan kalian tanyakan ke petani misalnya, yang terkait dengan apa keseimbangan ekosistem. Tapi pastikan yang sesuai dengan konteks ya. Misalnya apa saja yang ada di
ladang petani, kemudian yang biasa digunakan petani untuk berladang apa saja, bagaimana caranya agar petani mengupayakan, eee, padinya itu tumbuh dengan baik, misalnya seperti itu. Misalnya masalahnya apa, kendalanya apa, misalnya masalahnya itu banyak hama yang menyerang, hama wereng, kemudian cara penanggulangannya selama ini bagaimana, misalnya. Nah, hal itulah yang akan ditanyakan oleh siswa kepada petani. Jadi yang perlu disiapkan adalah tadi ada data wawancara, pertanyaan-pertanyaan sebelum mereka terjun langsung berkunjung ke petani tersebut. Jadi Bapak Ibu, critical thinking itu bisa didorong dari proses bagaimana siswa bisa menganalisis masalah. Nah, setelah mereka melakukan kunjungan, di sanalah terjadi interaksi dengan petani. Ada awareness, ada empathize yang terjadi ya Bapak Ibu, ada empati yang bisa dibangun antara siswa terhadap lingkungan, terhadap juga petani tersebut, apa yang dirasakan oleh petani dan dihubungkan juga dengan keseimbangan ekosistem tadi yang mereka sedang pelajari. Nah, setelah itu Bapak Ibu mereka melakukan diskusi dengan anggota kelompoknya di kelas. Jadi memang ini kan beberapa JP, bahkan ini sampai 100 JP. Nah, oleh karena itu, ini berproses Bapak Ibu. Nah, disitulah Bapak Ibu bisa menguatkan komunikasinya, bisa menguatkan critical thinkingnya. Karena kan yang kita ingin dorong itu critical thinking. Maka setelah misalnya pulang dari kunjungan tadi, kita perlu membangun critical thinking niat siswa itu bagaimana. Nah, critical thinking itu bisa terbangun karena critical thinking itu kan convergent thinking ya Bapak Ibu ya. Jadi berpikirnya itu perlu banyak sumber data yang mereka olah sehingga mereka membuat mereka menganalisis, bisa mengevaluasi, memilah gitu ya dari info-info yang mereka dapatkan, kemudian mereka mengurucutkan dan bisa mendefinisikan, oh masalahnya ini, maka solusinya bagaimana. Kemudian mereka diskusi Bapak Ibu dengan kelompoknya, mendiskusikan ide dari pemecahan masalah tersebut. Ya, kemudian mereka misalnya mengembangkan salah satu idenya ini Bapak Ibu ini cerita nyata. Salah satu ide dari siswa itu ada siswa yang mengembangkan hotel serangga. Ya, ini luar biasa. Mereka ada satu kelompok yang ingin mengembangkan hotel serangga. Mereka buat menggunakan papan lumayan besar ya Bapak Ibu. Mungkin ada 1 meter begitu ya. Kemudian papan tersebut mereka ide mereka adalah memasukkan beberapa makanan yang disukai oleh serangga dan juga ranting-ranting pohon dan sebagainya ya. Dan harapannya adalah agar serangga-serangga yang tadinya menyerang petani, menyerang padi gitu ya, tidak bisa teralihkan. Bisa teralihkan kemudian mau mengunjungi hotel serangga itu. Ini ide dari siswa Bapak Ibu. Ya, karena siswa berpikir bagaimana pemecahan masalah yang tadi petani itu menggunakan pestisida misalnya. Bagaimana caranya agar petani itu tidak lagi menggunakan pestisida karena berbahaya untuk lingkungan dan apa namanya padi itu sendiri untuk manusia dan sebagainya ya. Maka siswa itu mengembangkan ide yang beragam cara mungkin antara kelompok A, kelompok B, kelompok C itu berbeda-beda. Nah, inilah project based learning yang dimaksud Bapak Ibu dan kokurikuler yang dimaksud itu yang seperti ini. Jadi bagaimana penguatan dari dimensi profil itu pada prosesnya. Jadi bukan ujuk-ujuk anak-anak kita membuat hotel serangga yuk, nanti kalian buat hotel serangga dari papan. Tapi siswa tidak tahu kenapa dia harus mengembangkan produk itu. Kayak misalnya contohnya Bapak Ibu, siswa mengembangkan siswa membuat recycle sampah. Tapi tidak didahului dengan menganalisis masalah terlebih dahulu, tidak didahului bagaimana siswa bisa merasakan dilema yang ada di masyarakat, isu lingkungan sekitar misalnya. Ujuk-ujuk aja mereka disuruh membuat produk yang daur ulang sampah. Jadi kebermaknaan itu tidak bisa dirasakan siswa, critical thinking tidak bisa dibangun oleh siswa karena
yang akan dinilai itu produknya, yang dikuatkan itu pembuatan produknya, bukan proses dari bagaimana penguatan critical thinking dan communication tadi. Nah, oleh karena itu, disinilah waktunya ya, kokurikuler itu Bapak Ibu bisa menguatkan siswa, karakter dan kompetensi itu pada prosesnya. Bagaimana agar critical thinking siswa itu bisa terbangun dari menganalisis masalah secara langsung, konkret, nyata, diskusi, pertanyaan apa sih yang akan dilontarkan kepada petani tadi ya, kemudian ide apa yang akan dibuat dari analisis masalah tersebut, kira-kira efektif atau tidak tadi ya, solusi yang mereka bangun, ide kreatif mereka, itu mereka diskusikan dengan siswa lain ya dari satu kelompoknya. Nah, disinilah critical thinking itu terbangun. Jadi tidak ujuk-ujuk itu apa ya Bapak Ibu ya? Jadi tidak tiba-tiba, yang penting jadi itu produknya. Sedangkan prosesnya nggak tahu dilakukan di mana. Jadi bisa saja di rumah dan sebagainya. Jadi di situ akan miss miss untuk bisa menguatkan dimensi profilnya itu akan miss Bapak Ibu ketika orientasi kokurikuler ini hanya orientasinya pada produk. Nah, oleh karena itu, karena hakikatnya kokurikuler ini menguatkan dari dimensi profil lulusan, maka prosesnya inilah yang kita akan kuatkan. Bagaimana dengan kegiatan itu kita sebagai guru senantiasa agar mendorong siswa misalnya berpikir kritis sesuai sama tujuannya ya. Komunikasi gimana ya agar siswa itu terbangun komunikasi. Oh, komunikasi dengan petani bagaimana? Berarti mereka harus bisa menyusun pertanyaan wawancara yang efektif, yang efisien, yang komunikatif dengan petaninya. Nah, disitulah mereka dapatkan kompetensi komunikasi Bapak Ibu. Ya, jadi tidak hanya produknya saja yang dinilai, karena selama ini yang saya amati memang sebagian besar itu masih orientasinya ada penilaian pada produk, sedangkan waktu mereka melakukan, siapa yang mungkin dibantu orang tua dan sebagainya, itu sehingga menurunkan ya hakikat dari tujuan dari penguatan untuk dimensi profil itu sendiri. Oke, Bapak Ibu. Kemudian tadi yang bahasa Indonesianya gimana, Bu Rizka? Karena bahasa Indonesia tadi belum dibahas nih. Bahasa Indonesianya tadi kan terkait dengan mengolah data, membuat laporan ya tentunya ya. Nah, tidak hanya sekedar diminta dibuat laporan, tapi bagaimana Bapak Ibu siswa juga harus memahami dulu aturan membuat laporan yang baik dan benar, membuat karya ilmiah yang baik dan benar. Jadi prosesnya ini Bapak Ibu yang perlu dibangun terlebih dahulu, tidak hanya sekedar yang penting jadi laporan, tapi bagaimana kesesuaian laporan itu misalnya ya dengan aturan, dengan ada perbaikan juga dari produk yang dibuat atau laporan yang mereka susun begitu ya. Di situ ada umpan balik yang konstruktif yang Bapak Ibu bisa berikan untuk mencapai profil lulusan tadi. Jadi tidak hanya fokusnya pada produknya saja begitu ya. Kalau mau meminta siswa membuat laporan tidak hanya pada yang penting jadi, tapi bagaimana siswa dalam mengembangkan laporan itu ya, dari mulai kolaborasinya, kemudian strukturnya mereka harus pahami apa saja dalam mengembangkan laporan, syarat, prinsip ya, kemudian dan lain sebagainya Bapak Ibu ya, itu bisa menjadi. Kemudian asesmen. Nah, asesmen di sini Bapak Ibu bisa menggunakan catatan seperti ini untuk formatif dan sumatif. Bapak Ibu sudah gabungan dari beberapa dimensi ya. Nah, ini misalnya menggunakan rubrik. Bapak Ibu karena tadi ingin mengukur penalaran kritis sama komunikasi, Bapak Ibu bisa membuat rubrik penalaran kritis dan komunikasi. Saat ini Bapak Ibu di zaman digital seperti ini membuat rubrik seperti ini saya yakin secepat kilat ya Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu meminta pada asisten digital Bapak Ibu ya, ya asisten digital Bapak Ibu untuk bisa mengembangkan rubrik ini sesuai dengan kebutuhan. Bapak Ibu jangan lupa untuk mengkurasinya karena kurasi tetap penting ya Bapak Ibu dalam mengembangkan rubrik. Nah, nanti ini bisa dijadikan bahan Bapak Ibu ketika menilai siswa gitu ya. Misalnya penalaran kritisnya nama murid dengan nama putra itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu eh, bisa membuat range atau skala dengan sangat baik, baik, cukup, kurang misalnya ya. Nah, nanti di akhir Bapak Ibu bisa melaporkan misalnya nama murid putra, hasil asesmen penalaran kritisnya baik, tetapi hasil asesmen komunikasinya ini masih kurang.
Nah, catatan pendidik, misalnya gagasan yang disampaikan oleh putra itu tidak bisa dipahami, tetapi putra itu sudah bisa menjelaskan interaksi antar komponen ekosistem. Misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu untuk bisa menghasilkan seperti ini Bapak Ibu, untuk bisa memanfaatkan instrumen ini, rubrik ini, tentunya kembali lagi pada hakikat dari kokurikuler tadi, menilai itu dari proses. Bapak Ibu tidak mungkin bisa mengamati putra kalau Bapak Ibu tidak melihat bagaimana putra ketika proses pelaksanaan kokurikuler itu. Bapak Ibu tidak bisa melihat perkembangan progres critical thinkingnya penalaran kritisnya putra gitu ya ketika Bapak Ibu tidak membersamai mereka dalam prosesnya. Oleh karena itu di sini benar-benar kokurikuler memang butuh kita sebagai pendidik ya baik intra baik ko sebenarnya bagaimana kita bisa membersamai peserta didik kita agar kita bisa melakukan observasi itu secara valid dan objektif gitu Bapak Ibu ya. Jadi tidak mengarang nilai, tapi benar-benar melihat dari bagaimana kita mendampingi mereka. Karena di saat kita mendampingi mereka, disitulah juga kita melakukan observasi begitu Bapak Ibu. Kita bisa menilai secara objektif dimensi profil lulusan apa yang mereka miliki dan bagaimana begitu. Agar nanti Bapak Ibu bisa membuat deskripsi pada raport ini dengan otentik ya. Nah, misalnya ini saya berikan inspirasi Bapak Ibu. Ini sebenarnya ada di panduan ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu juga bisa buka di panduan kokurikuler. Ini beberapa contoh. Jadi yang dideskripsikan pada raport, oh iya Bapak Ibu tidak ada raport khusus kokurikuler ya. Jadi kokurikuler ini hanya dilaporkan dalam bentuk deskripsi yang tersemat pada raport. Jadi ada raport gabungan antara intra, ko, ekstra. Jadi raportnya itu lumayan efisien ya Bapak Ibu, efektif dan efisien ya. Karena sudah bisa menggambarkan kegiatan hasil-hasil intrakurikuler, kemudian di bawahnya kokurikuler dan ekstrakurikuler. Jadi Bapak Ibu tinggal mendeskripsikan hasil pencapaian dimensi profil lulusan siswa itu seperti apa. Ya, jadi yang dideskripsikan itu tentunya dimensi profilnya. Misalnya putra, tadi kita kan ingin ingin menguatkan penalaran kritis dan komunikasi. Maka di dimensi profil lulusan, di catatan kokurikuler yang dideskripsikan itu adalah bagaimana ketika penalaran kritisnya putra dan bagaimana komunikasinya putra. Ini kan namanya putra ya Bapak Ibu ya yang kita sedang contohkan. Jadi putra itu seperti apa sih penalaran kritisnya? Komunikasinya putra seperti apa sih dalam kokurikuler tadi begitu. Nah, oleh karena itu di sini asesmen itu sangat penting Bapak Ibu untuk bisa melakukan asesmen yang objektif dan otentik ya. Agar nanti sesuai dengan pencapaian dari dimensi profil lulusan masing-masing siswa kita. Kemudian Bapak Ibu, saya mungkin ini terakhir yaitu terkait dengan alokasi waktu. Alokasi waktu itu Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan aturan yang sudah ada ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu buka Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025. Bapak Ibu juga wajib mendownload panduan kokurikuler, wajib mendownload panduan pembelajaran dan asesmen. Semua sudah tersedia Bapak Ibu pada pusat kurikulum ya, ada di internet Bapak Ibu ya bisa tinggal download agar itu menjadi patokan panduan Bapak Ibu ketika mengembangkan kegiatan kokurikuler ini. Dan juga sebagai panduan Bapak Ibu gimana sih melaksanakan pembelajaran dan asesmen pembelajaran mendalam. Karena sudah ada semua Bapak Ibu panduannya ya, termasuk agar bisa menguasai lebih dalam pembelajaran mendalam, Bapak Ibu mohon bisa membaca naskah akademik yang sudah kami kembangkan Bapak Ibu di Kemendikdasmen, bisa Bapak Ibu download dan dipelajari agar lebih mendalami bagaimana sebenarnya pembelajaran mendalam. Oke, selanjutnya Bapak Ibu alokasi waktu. Nah, alokasi waktu ini untuk kokurikuler itu berbeda-beda setiap jenjang. Ya Bapak Ibu, semakin tinggi itu semakin sedikit tentunya ya untuk kegiatan kokurikulernya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya di sini ya.
Sebentar, kalau tidak salah begitu ya, sesuai jadi presentasinya itu berbeda-beda Bapak Ibu ya. Misalnya contoh kurikuler jenjang SD, alokasi waktunya misalnya 252 JP ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa bagi pelaksanaannya selama menjadi 2 semester. Nah, pembagiannya itu tidak harus sama. Ya, misalnya Bapak Ibu semester 132 JP, nanti semester 2 120 JP. Nanti 132 JP itu dibagi lagi menjadi tiga aktivitas misalnya. Ya, karena kan tadi aktivitasnya itu ada 3 jenis ya Bapak Ibu, tapi sebenarnya Bapak Ibu boleh memilih ya lintas disiplin ilmu, 7 kebiasaan anak hebat, dan kegiatan cara atau kegiatan lainnya. Nah, Bapak Ibu bisa sesuaikan itu. Ya bisa ditentukan misalnya lintas disiplin ilmunya 60 JP, kebiasaan anak Indonesia hebatnya 20 JP, cara lainnya 42 JP. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Nanti Bapak bisa kembangkan dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya perlu didiskusikan oleh kepala sekolah, koordinator dan juga guru mapel atau guru ini ya, guru bidang ilmu tertentu. Kemudian merancang asesmennya Bapak Ibu, tentunya di sini tujuan dari asesmen tadi sudah disampaikan ya oleh Bu Salamah, bahwa asesmen yang dilakukan itu berdasarkan ini ada permennya Bapak Ibu, ada standar penilaian memang tidak berubah. Jadi asesmen itu ada dua Bapak Ibu, asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif itu ya selama proses kegiatan berlangsung. Tadi juga Bu Salamah sudah menekankan yang paling penting itu adalah bagaimana ada perbaikan dan ada umpan balik gitu ya, dan perbaikan berkelanjutan yang dilakukan oleh siswa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, formatif ini sangat penting. Jadi proses formatif itu kan dilaksanakan berdasarkan proses. Proses itu sangat penting. Kita bisa mengobservasi siswa dari prosesnya atau menilai dari prosesnya begitu ya. Itu sangat penting agar siswa mendapatkan masukan, umpan balik dan ada perbaikan terus-menerus gitu. Ya, itu mungkin Bapak Ibu ya terkait dengan kegiatan kokurikuler. Mungkin nanti saya akan share saja ini PowerPoint-nya ya Bapak Ibu karena waktunya terbatas. Semoga nanti kita bisa lanjutkan di sesi diskusi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator Mbak Nesya. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Nur Lutfi Rizka Herianing Tias MPD atas pemaparan yang sangat inspiratif. Beliau juga menekankan bahwa kegiatan kokurikuler dalam pembelajaran mendalam menjadi bagian penting untuk mendukung capaian profil pelajar Pancasila. Dan prinsipnya adalah pembelajar yang berkesadaran, bermakna, serta menggembirakan. Jadi semua ini hanya bisa tercapai bila guru juga harus belajar bersama peserta didik melalui proses memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan pembelajaran secara bertahap dan tidak harus dalam satu pertemuan saja. Baik, Bapak Ibu, kini kita sudah masuk pada sesi tanya jawab terakhir. Kami persilakan hadirin yang ingin mengajukan pertanyaan untuk menyampaikan, dan bagi peserta yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaannya atau boleh langsung di raise hand. Silakan bagi para peserta yang ingin bertanya. Dari Bapak Sugeng Kurniawan, mohon izin bertanya, apakah kegiatan kokurikuler yang diukur hanya aspek berpikir kritis dan komunikasi? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab Ibu Nur Lutfi Rizka. Iya. Iya, baik, mungkin langsung dijawab Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya itu Bapak, jadi di sini seperti yang tadi saya paparkan ya ada 8 dimensi profil lulusan. Jadi tidak hanya dua, tadi yang saya contohkan, saya hanya contoh. Jadi ini boleh Bapak Ibu boleh memilih mau menguatkan yang mana, intinya begitu ya. Boleh memilih salah satu atau salah dua atau salah tiga ya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dari siswa Bapak Ibu. Kalau tadi yang saya contohkan itu adalah saya ingin menguatkan sebagai guru, misalnya saya ingin menguatkan penalaran kritis dan komunikasi. Jadi ada 2 dimensi itu yang ingin diwujudkan. Itu mungkin jadi ada 8 ya, Ibu. Baik, Ibu.
Dan mungkin satu penanya lagi, pada perencana pembelajarannya, apakah memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi harus ada dalam satu pertemuan saja? Tidak, Bapak Ibu tadi juga sudah saya sampaikan ya, dan Pak Dudung juga sudah menyampaikan. Jadi Bapak Ibu memahami, mengaplikasi, merefleksi tidak harus satu pertemuan. Seperti yang saya contohkan ya Bapak Ibu, untuk memahami saja siswa itu butuh waktu dan banyak beberapa komponen dari konsep dasar misalnya ya atau pengetahuan esensial yang harus mereka kuasai terlebih dahulu sebelum ke tahap mengaplikasi. Tadi juga sudah saya jelaskan ya apa perbedaannya memahami dan mengaplikasi itu. Nah, meskipun demikian, kita ingin senantiasa bahwa pembelajaran yang konstruktif itu terjadi. Jadi untuk bisa siswa itu paham, itu tidak harus dengan metode ceramah ya Bapak Ibu. Metode ceramah itu boleh, penting juga, tetapi tidak menjadi hal yang utama dan terus-menerus. Oleh karena itu, di tahap memahami, kita juga bisa memberikan pesan didik untuk bisa pengalaman belajar yang nyata gitu ya, yang langsung bisa dengan diskusi, observasi, dan lain sebagainya. Begitu mungkin, Mbak. Baik, terima kasih kepada Ibu Rizka Herianing Tias MPD atas penjelasan dan tambahannya yang begitu komprehensif. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu penanya yang telah aktif berpartisipasi. Dan mohon maaf kepada Bapak atau Ibu yang mungkin belum mendapatkan kesempatan bertanya. Dan insya Allah di lain waktu kita bisa mengadakan silaturahmi ini lagi. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dudung Abdul Qadir SPD MPD, Sekretaris Jenderal Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI, Ibu Salamah Agung MA PhD, Fasilitator Nasional Pembelajaran Mendalam, dan Ibu Nur Lutfi Rizka Herianing Tias MPD, Tim Pengembang Pembelajar Mendalam Kemendikbudristek RI. Alhamdulillah rangkaian webinar nasional pada pagi hari ini sampai siang hari ini kita sudah ikuti bersama dengan penuh antusias dan kita telah mendapatkan banyak sekali wawasan dari ketiga narasumber hebat dengan tema kita hari ini yaitu Deep Learning, kupas tuntas pembelajaran mendalam, asesmen, dan kegiatan kokurikuler. Kita sudah mendengarkan 3 materi yang sangat berharga dari Bapak Dudung Abdul Qadir, SPD MPD. Kita diingatkan bahwa transformasi pendidikan harus dimulai dari peningkatan kualitas guru, kesejahteraan, serta penerapan pembelajaran mendalam agar anak-anak tidak hanya tahu konsep tetapi juga mampu mengaplikasikannya. Kemudian dari Ibu Salamah Agung MA PhD, kita belajar bahwa asesmen dalam pembelajaran mendalam bukan hanya soal mengumpulkan data, tetapi juga mengolahnya untuk memahami kebutuhan belajar siswa dan